Di sini sebelum kita pemeriksaan bayi baru lahir, pertama-tama kita mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir, keringkan dengan handuk bersih, menggunakan sarung tangan yang bersih dengan catatan, sarung tangan digunakan sejak awal pemeriksaan bayi baru lahir. Sedangkan pada bayi yang telah dibersihkan sebelumnya, sarung tangan digunakan pada saat pemeriksaan daerah genitalia sang bayi. Nah, selanjutnya setelah pemakaian sarung tangan dan membersihkan bayi, kita melakukan pemeriksaan keadaan umum pada bayi. Nah, pemeriksaan keadaan umum pada bayi itu dengan cara mengukur keseluruhan meliputi keadaan umum dari daerah kepala hingga kaki, serta kita lihat kesimetrisannya keadaan bayi tersebut. Kita periksa juga tonus ototnya, tingkat aktivitasnya, warna kulit bayi yang kemerahan atau kebiruan, warna bibir yang pucat atau tidak, serta tangis bayinya itu kuat atau tidak. Selanjutnya, kita periksa lagi nih tanda-tanda vitalnya dengan cara memeriksa pengukuran suhu di bagian aksila atau ketiak bayi selama 5-10 menit. Nah, setelah itu suhu normal pada bayi itu 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Setelah itu kita pemeriksaan berat dan panjang badan pada bayi. Nah, melakukan penimbangan berat badan itu dengan cara letakkan kain atau kertas pelindung dan atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Nah, setelah itu hasil timbangan dikurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi. Nah, normalnya di sini itu 2.500 sampai 4.000 gram. Nah, setelah itu melakukan pengukuran panjang badan. Letakkan bayi di tempat yang datar. Ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit dengan kaki atau badan bayi yang diluruskan. Normalnya itu 49 sampai 50 cm. Nah, setelah itu kita pemeriksaan nih di bagian kepala. Nah, di bagian kepala ini kita mengamati bentuk dan kesimetrisan kepala, yang pertama mengamati bagian rambut. Nah, di bagian rambut ini kita lihat apakah bagian rambutnya ini tumbuh rambutnya merata atau tidak, warna rambutnya berkilau atau pirang. Berkilaunya ini berkilau hitam atau pirang. Nah, setelah itu teksturnya itu bagaimana? Keriting, lurus, bergelombang, atau yang lainnya. Setelah itu rambut bayinya jumlahnya misalkan tebal. Oh, Bu Bidan, rambut bayinya ini lebat. Misalkan bayi yang satunya lagi Bu Bidan, bayi yang satunya lagi rambutnya tipis. Itu kan sudah bawaan dari lahir ya. Setelah itu kualitas rambutnya ini gimana? Kering, rapuh, atau rontok. Setelah itu kita mengamati adanya pembengkakan atau tidak nih pada daerah kepala yang cekung. Setelah itu kita pemeriksaan bagian ubun-ubun. Nah, ubun-ubunnya di sini itu menonjol, sekung, atau datar. Nah, mengamati juga kita sutura molasenya, mengukur lingkar kepalanya. Nah, mengukur lingkar kepala itu dengan cara gimana? Yaitu dengan cara mengukur pada kepala yang diameternya terbesar, yaitu frontali occipitalis. Jika terdapat caput suksadenium, dapat dilakukan pada hari kedua atau hari ketiga. Nah, normalnya di sini itu 33 sampai 35 cm. Nah, selanjutnya kita pemeriksaan bagian telinga. Nah, bagian telinga di sini pemeriksaan pada memastikan jumlah, bentuk, dan posisinya itu simetris atau tidak. Nah, misalkan letak daun telinganya itu letaknya lebih rendah atau low set earl, yaitu terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu atau sindrom Pierre-Robin. Nah, sekarang kita pemeriksaan bagian mata. Nah, bagian mata ini kita amati bentuk dan kesimetrisannya, memeriksa skleranya itu normalnya tidak ikterik ya, berwarnanya putih bersih,
pemeriksaan konjungtiva. Nah, konjungtivanya ini normalnya tidak anemis, berwarna merah muda dan mengkilap. Selanjutnya, pemeriksaan itu dengan tanda-tanda infeksi pada mata, apakah ada pengeluaran lesi atau pendarahan pada kornea. Nah, setelah itu, pemeriksaan refleks labirin atau mengedip dengan menyentuh bulu mata saat mata bayi terbuka dan menyentuh kelopak mata jika bayi tertutup. Bidan juga dengan menyorotkan lampu cahaya ke mata bayi. Selanjutnya, kita pemeriksaan bagian hidung dan mulut. Mengamati kesimetrisan bentuk hidung, kebersihan, apakah terdapat pernafasan dan cuping pada hidung atau tidak. Mengamati kesimetrisan bentuk mulut, memeriksa adanya sumbing pada bibir, langit-langit, dan keduanya. Pemeriksaan refleks routing. Nah, refleks routing ini dapat dinilai dengan menyentuh sudut mulut bayi atau garis tengah bibir. Apakah bayi mengikuti sentuhan dan mencarinya atau tidak. Setelah itu, kita periksa juga refleks sucking, yaitu refleks menghisap. Nah, di sini dapat dinilai dengan memasukkan ujung jari kelingking ke mulut bayi atau pada pada puting susu ibu saat bayi menyusui pada ibu. Maka akan terasa isapan bayinya. Nah, setelah itu kita periksa juga refleks swallowing atau menelan, dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusui. Selanjutnya kita pemeriksaan pada bagian leher. Nah, pada bagian leher itu kita lihat melakukan inspeksi adanya pembengkakan atau tidak. Pembengkakan menunjukkan adanya infeksi tenggorokan atau mulut. Nah, melakukan palpasi nih, adanya benjolan atau tidak, melakukan palpasi kelenjar getah bening dan tiroid. Normalnya tidak teraba. Nah, setelah itu pemeriksaan refleks tonic neck, yaitu dengan memutar kepala dengan cepat ke satu sisi. Maka lengan dan tungkai akan ekstensi ke arah putaran kepala atau dengan sedikit mengangkat. Bayi memegang bahu atau lengan bayi. Jika bayi menetap menunjukkan kerusakan cerebral mayor atau bias dengan memposisikan bayi tengkurap, maka ada nada usaha bayi untuk mengubah posisinya. Setelah itu kita pemeriksaan bagian dada juga, bagaimana bentuk dadanya, apakah simetris atau tidak. Nah, setelah itu kita amati juga kebersihan pada dadanya dan pengeluaran pada payudara serta puting susu bayi. Nah, di sini di bagian dada tersebut kita periksa frekuensi dan bunyi nafasnya. Dilakukan selama 1 menit penuh. Amati ke dalam nafas atau dangkal, normal atau dalam. Normalnya berkisar antara 30 sampai 60 kali per menit. Nah, di sini memeriksa frekuensi dan bunyi jantung ini yaitu auskultasi dengan menggunakan stetoskop pada normalnya 120 sampai 140 kali per menit. Melakukan pengukuran dada ini diukur dari dada ke daerah punggung kembali ke dada melalui puting susu. Normalnya itu 32 sampai 34 cm atau kurang 1 sampai 2 meter dari ukuran kepala. Nah, selanjutnya pengukuran bahu, lengan, dan tangan. Mengamati kesimetrisan bentuk dan ukuran, mengamati gerakan tungkainya, mengamati kelengkapan jumlah jarinya, apakah terdapat polidaktif atau kelebihan jari atau sidaktil atau kekurangan jari. Periksa juga nih bagian refleks graspingnya atau refleks menggenggamnya. Setelah itu kita akan periksa bagian sistem saraf. Nah, pada bagian sistem saraf ini kita periksa apakah adanya refleks Morrow, yaitu dengan melakukan rangsangan dengan suara keras atau pemeriksaan bertepuk tangan. Selanjutnya kita periksa bagian perut, mengamati bentuk, mengamati penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, mengamati perdarahan tali pusat, mengamati lembek atau pada saat tidak menangis, mengamati benjolan pada perut atau tidak. Setelah itu, pemeriksaan alat genitalia. Nah, jika bayinya laki-laki, kita memeriksa testis berada dalam skrotum, menarik
propusium ke arah pangkal penis dan melihat letak meatus urinarius. Apakah normal, hipospadia, atau epispadia? Setelah itu, kita periksa alat genitalia jika bayinya perempuan dengan cara mengamati vagina berlubang atau tidak, mengamati uretra berlubang atau tidak. Setelah itu, kita amati juga nih labia minor, labia mayor. Bayi pada aterm, labia minor tertutupi dengan labia mayor, sedangkan pada bayi prematur, labia minor belum tertutupi pada labia mayor. Nah, selain itu, apakah ada kemerahan atau pembengkakan pada labia? Mengamati apakah adanya pengeluaran atau tidak. Setelah itu, kita periksa bagian tungkai dan kaki. Nah, bagian tungkai dan kaki ini kita mengamati bentuk dan gerakan normal atau tidak, mengamati jumlah jarinya lengkap atau tidak, dan memeriksa refleks Babinski. Nah, jari-jari pada kaki bayi akan terlihat mengembang dan ibu jari kaki dorsofleksi. Nah, setelah itu kita periksa juga nih punggung dan anus, mengamati pembengkakan atau adanya cekungan. Setelah itu mengamati lubang anus, ada atau tidak nih, telah mengeluarkan mekonium atau cairan. Setelah itu kulit memeriksa, itu pemeriksaan kulit itu dengan cara pemeriksaan vernik, ada atau tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan tubuh bayi. Memeriksa warna kulit atau bibir. Memeriksa juga nih warna kulitnya dan warna bibirnya itu pucat atau tidak. Kita periksa. Setelah itu kita memeriksa pembengkakan atau adanya bercak-bercak hitam enggak nih pada bayinya. Ada enggak nih tanda lahirnya di kulit pada bayi. Setelah itu kita periksa juga pemeriksaan lanugo, ada atau tidak.